Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi filsafat pendidikan demokrasi di Indonesia. Baiklah, untuk subpokok pembahasan yang ingin kita bahas, yang pertama adalah pengertian demokrasi, yang kedua nilai-nilai demokrasi, ketiga model demokrasi, hubungan demokrasi dan Islam, pelaksanaan demokrasi di Indonesia, pendidikan demokrasi, dan pengembangan demokrasi melalui pendidikan. Untuk pengertian demokrasi itu sendiri, demokrasi berasal dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos yang berarti kedaulatan. Maka demokrasi bisa diartikan sebagai bentuk pemerintahan atau kedaulatan yang berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat, dan bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Untuk culture dan nilai-nilai demokrasi itu apa saja? Ada toleransi, bebas menggunakan pendapat, memahami keanekaragaman dalam masyarakat, terbuka dalam berkomunikasi, menjunjung nilai dan martabat manusia, percaya diri atau tidak bergantung pada orang lain, saling menghargai, mampu mengekang diri atau mengendalikan diri, dan bekerja sama dan keseimbangan. Untuk model demokrasi apa saja? Ada demokrasi liberal yang didasarkan pada filosofi kenegaraan, bahwa manusia itu merupakan makhluk individu yang bebas. Hal ini banyak menimbulkan benturan, sehingga menjadi individu-individu dalam masyarakat membentuk kesekutuan bersama. Untuk demokrasi komunis, apa? Yaitu demokrasi ini hanya dibenarkan hidup satu partai saja. Jadi partainya adalah partai komunis ya. Kemudian sebagai wujud perjuangan ideologi komunis. Demokrasi ini ada yang tumbuh dan melalui gerakan revolusioner. Demokrasi ini berada pada kondisi era post-liberalis. Hubungannya dengan demokrasi dan Islam itu apa? Secara sederhana, itu ada 3 kecenderungan mengenai pola hubungan antara Islam dengan demokrasi, yaitu Islam dan demokrasi itu dipandang sebagai 2 sistem politik yang berbeda. Islam berbeda dengan demokrasi. Islam juga dipandang sebagai suatu sistem nilai yang akomodatif terhadap demokrasi yang didefinisikan sebagai prosedural dan dipraktikkan di Barat. Untuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu bagaimana? Ada demokrasi parlementer, di mana demokrasi ini menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Kelemahannya adalah memberikan peluang untuk dominasi partai-partai dan DPR. Untuk demokrasi terpimpin, berarti demokrasi ini banyak aspek yang telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Untuk demokrasi Pancasila era Orde Baru, Orde Lama dulu ya, sebelum Orde Baru. Untuk Orde Lama berarti demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjol sistem presidensial. Nah, landasan formal dari demokrasi Pancasila pada Orde Lama ini adalah Pancasila, Undang-Undang 45, dan tetapan MPRS atau MPR. Untuk demokrasi Pancasila era Orde Baru, di mana demokrasi ini berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan pertimbangan kekuatan antar lembaga negara, antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Baiklah, untuk pendidikan demokrasi itu apa? Berarti suatu sosialisasi nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warga negara. Kemudian pendidikan demokrasi ini memiliki tujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat yang berperilaku dan bertindak demokratis. Pendidikan demokratis ini juga ada dalam berbagai konteks. Dalam hal ini adalah bentuk formal, ada di sekolah, non formal di luar sekolah, dan informal atau pergaulan di rumah atau bermasyarakat, dan memiliki visi sebagai wahana substantif atau pedagogis dan sosial kultural untuk membangun cita-cita, nilai dan konsep, serta prinsip sikap dalam keterampilan demokrasi dalam diri warga negara itu melalui pengalaman hidup dan kehidupan demokrasi dalam berbagai konteks. Untuk mengembangkan demokrasi melalui pendidikan
bisa dengan upaya untuk menanamkan dan mengembangkan demokrasi melalui jalur pendidikan formal, salah satunya dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kemudian pendidikan demokrasi sejalan dengan kurikulum PPKN, di mana dalam kurikulum PPKN di sini yang diterapkan di sekolah itu terkadang makna sosialisasi, aktualisasi konsep sistem budaya serta praktek demokrasi dan keadaban. Penerapan kurikulum PKN ini dapat dilakukan dengan cara pemeliharaan tradisi demokrasi yang harus diajarkan serta disosialisasikan dan diaktualisasikan dalam generasi muda dan masyarakat. Dan kesimpulannya bahwasanya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di sini dan pendidikan demonstrasi ini sama-sama bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi bagi individu-individu untuk mampu hidup bersama sebagai masyarakat dalam berbagai bangsa dan bernegara. Kehidupan masyarakat yang demokratis akan terwujud jika warga masyarakat memiliki dan mengedepankan sifat-sifat dan praktek yang mendukung demokrasi. Selanjutnya, untuk sifat dan karakteristik yang mendukung demokrasi, memiliki kemampuan memahami pendapat, untuk memiliki keinginan dan kemampuan berkomunikasi tentang berbagai pendapat, memiliki kemampuan menyelesaikan konflik secara damai dan senang, serta berkomunikasi dan mengambil keputusan secara demokratis, memiliki kesadaran dalam hukum dan bertanggung jawab sebagai warga negara, dan analitis untuk menyampaikan gagasan dan menanggapi gagasan pihak lain secara rasional dan santun. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.